Studi kata, ruomai, menyelamatkan. 2 Timotius 4 ayat 17-18. Hode kurios moi pareste, kai enedum nam mosenme hinna di emouto kerukma plero po rete, kai akose pantata etne, kai erusten ek stomatos leontos. Kai rusetai me ho kurios apo pantos ergo ponerou, kai sosei eisten baselian auto ten eporanion, ho he doxa aistos ayonaston ayonon. Amin. Tetapi Tuhan berdiri bersamaku dan menguatkan aku, supaya melalui aku Injil diberitakan sepenuhnya, dan semua orang kafir mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ruomai berasal dari kata ruo yang artinya menyeret atau merebut diri dari ancaman bahaya. Ide awalnya adalah seperti seseorang membawa temannya dengan paksa keluar dari bahaya yang mengancam. Penggambarannya adalah seperti seorang prajurit yang mendengar temannya mengalami luka parah di medan perang, lalu ia berangkat mencari temannya dan membawanya keluar dari medan perang masuk ke tempat yang aman. Ruomai artinya menariknya keluar dari bahaya yang mengancam. Ruomai dapat juga diterjemahkan menyelamatkan atau membebaskan. Sehingga jika Yesus Kristus menyelamatkan kita dari ancaman maut, itu artinya ia menyeret kita keluar dari kerajaan setan dan membawanya kepada dirinya. Ruomai artinya menyeret keluar. Paulus menulis surat kepada Timotius bahwa ia lepas dari mulut singa. Paulus memakai kata ruomai. Ini berarti Paulus mengalami ancaman yang hebat sekali yang membawa kepada kematian. Paulus sudah ada dalam genggaman singa, tetapi Tuhan telah menyelamatkannya dengan menyeretnya keluar dari mulut singa itu. Lalu Tuhan membawanya ke dalam kerajaannya. Paulus pernah mengalami ancaman dan Tuhan sudah melepaskannya. Apakah Anda pernah mengalami ancaman yang hebat? Padahal sudah berdoa, tetapi ancaman hebat itu tetap ada di hadapan saudara. Daud pernah mengalaminya, sehingga mengatakan dalam Mazmur 3 ayat 2-3, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Selah. Ancaman yang hebat ini membuatnya tidak sanggup mempertahankan diri lagi, sehingga perlu kekuatan besar untuk menyelamatkannya. Tetapi Daud menyadari tentang Tuhan, sehingga ia berkata, "Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Selah. Mazmur 3 ayat 4-5. Ada suatu kejadian di Arlington, Australia pada tahun 2007. Sebuah keluarga mengadopsi anjing Doberman Pinscher bernama Kan dari penampungan hewan. Suatu kali Kan anjing itu sedang berada di taman belakang bersama dengan keluarga barunya, Charlotte, seorang bayi berusia 17 bulan dan ibunya. Tiba-tiba anjing itu bertingkah aneh. Ia mendorong Charlotte yang sedang bermain dengan agresif agar menjauh dari tempat di mana mereka sedang bermain. Ibunya tidak mengerti maksudnya karena anak itu diam saja walaupun sudah didorong-dorong. Lalu anjing itu menarik popok Charlotte dan melemparkannya ke bahunya. Tiba-tiba seekor ular berbisa, King Brown, ular paling berbisa ketiga di dunia, melompat menyerang anjing itu sehingga kakinya tergigit. Tetapi bayi itu selamat dari serangan ular. Anjing itu berlari ke dalam rumah lalu pingsan. Ia dibawa ke dokter hewan untuk diobati. Jika tidak ada anjing itu, sangat mungkin anak itu akan mati jika digigit ular. Tetapi anjing itu sudah menyelamatkannya. Paulus berkata kepada Timotius bahwa Tuhan berkali-kali telah menyelamatkan dia dari mulut singa, dan Paulus meyakinkan Timotius bahwa Tuhan akan melakukannya lagi. Paulus mengatakan selama pelayanannya dia menghadapi berbagai macam bahaya yang luar biasa. Dia menyamakan bahaya itu dengan mulut singa. Ia membandingkannya dengan kesulitan yang dialami oleh Daniel di gua singa. Ketika singa mendekat, Tuhan merebut dia dari rahangnya dan menyelamatkan hidupnya. Meskipun pencobaan terlalu berat bagi Paulus, tetapi Tuhan setia dan selalu campur tangan untuk melindunginya. Akhirnya Paulus menulis surat menjelang kematiannya. Ia tahu ia akan mati dipancung kepalanya sebagai martir, tetapi ia percaya Tuhan akan memberi keberanian dan membebaskan dia dari jiwa pengecut atau ketakutan, sehingga ia bisa menjadi saksi yang setia. Ia yakin Tuhan akan menolongnya. Amin. Haleluya.